Salam nol semua, seperti biasa kembali lagi dengan saya Admin Nol. Iya, pada episode hari ini Mimin akan mereview salah satu konsol yang murah meriah namun setara dengan kemampuan yang dimilikinya. Konsol itu adalah konsol Gamebox Power M3. Iya, mari kita lihat pada kotaknya. Sekilas memang kotaknya nampak biasa-biasa saja ya, simple dengan contoh gambar konsol yang berada di atas sini. Lalu ada tulisan Gamebox Power di bagian atas sini dan jenis konsolnya di bagian bawah sini ya, M3. Di sisi lain nggak ada apa-apa ya, cuman ada tulisan Gamebox Power. Dan di bagian bawah sini ada tulisan 3 inci LED ya, yang berarti layarnya sebesar 3 inci dan pastinya belum IPS. Di sisi yang lain ada keterangan warna konsol ya, ada warna merah, putih, hitam, biru, kuning, dan hijau. Dan Mimin pilih yang warna merah kali ini. Lalu ada tulisan Made in China dengan beberapa logo yang Mimin kurang tahu ya artinya itu apa. Serta di sisi lain dan sisi bawahnya tidak ada apa-apa lagi. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Mari kita buka kotaknya. Ya, seperti biasa di dalam kotak pasti ada konsolnya ya yang berlapis plastik putih ya. Kita sisihkan dulu. Lalu ada satu kabel micro USB ya. Meski ya belum Type C ya, aturannya di zaman sekarang sih rata-rata udah harus pakai Type C ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Lalu kita juga diberikan satu kabel TV out jadul ya, dan belum pakai HDMI ya. Kalau kita mikir tentang harganya ya maklum ya. Oh iya, Mimin lupa kasih tahu kalau harga konsol ini hanya berada di kisaran 200 ribuan di pasar Indonesia ya. Ya, lalu ada satu manualnya yang berbahasa ada bahasa Inggris juga, berbahasa Chinese bagian depan dan berbahasa Inggris di bagian dalamnya. Ya, setidaknya dikasih lah. Oke, mari balik ke konsolnya. Iya, ini dia tampilan dari konsol M3-nya atau M3 ya. Terserah lah kalian mau manggil apa. Iya, sekilas sih mirip dengan konsol GameSub 400 in 1 ya, yang ini ya, yang dulu kita review ya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut sebelumnya ya. Kita bahas tampilannya dulu. Konsol ini memiliki layar sebesar 3 inci ya di bagian sini, yang merupakan layar LED ya, atau yang biasa orang tuh bilang layar HD gitu ya. Belum IPS tentunya, dengan harga yang cuman 200 ribuan. Lalu ada 3 tombol di bagian sini, yaitu select, start, dan home, yang waktu dipencet dia nggak kliki sih, tapi kayak mental-mental gitu dia ya, kayak ada pair di dalamnya. Lalu ada satu analog di sini yang pas dites murahan sekali, dan ini nyangkut-nyangkut gitu ya. Dan bisa dilihat sini kalau tidak ada D-pad sama sekali dia ya. Jadi berarti semua bergantung pada satu analognya ini. Waduh, kalau rusak ini pening lah kita. Lalu juga ada 6 buah action pad di bagian sini, atau action button sih orang bilang ya, yang merupakan arcade style ini ya, ada 6 biji. Yang pas dipencet pun kurang nyaman ya, karena dia nggak kliki dia mental-mental gitu, kayak ada pairnya juga di dalam sini. Tapi yang unik ya, ini ditulis di action buttonnya ada A, B, X, Y, lalu ada R dan L gitu loh. Apakah artinya tombol R dan L-nya ada di bagian sini gitu ya? Biasa kan di belakang gitu ya. Tapi Mimin kurang tahu ya. Nanti kita tes pada saat sesi game test ya. Nanti kita coba. Lalu ada satu speaker juga di bagian sini ya, yang mono menghadap ke depan ya. Bagus lah.
Jangan berharap terlalu banyak ya sama kualitasnya. Di sisi lain ada satu slot untuk micro SD ini ya, yang kita dapat ini micro SD bawaan sebesar 4 GB ya, dan bisa di-upgrade juga tentunya. Di bagian samping ada tombol on off yang versi slide dia beserta volume wheel ini ya. Bagus volume wheel. Lalu di bagian bawah ada port untuk micro USB ya buat charging, serta port untuk TV out ini. Di bagian belakang nggak ada apa-apa lagi selain tempat baterai ya. Kalau kita buka bentar, ini ada tulisan baterai lithium ya 1200 mAh. Katanya ini menggunakan baterai yang mirip dengan baterai Nokia biasa seharusnya ya. Jadi gampang untuk dicari kalau rusak gitu loh. Dan ini kita kasih lihat sedikit ilustrasi dari cara penggunaan tombol dan port pada konsol M3 ini. Ya, ada beberapa ya yang membuat Mimin penasaran tentang konsol ini ya. Adalah seberapa besar RAM-nya, lalu pakai sistem operasi apa, dan juga pakai chipset apa pada konsol ini. Nggak ada keterangan sama sekali sih tentang konsol ini. Minim informasi dia, karena pabrik dari konsol ini saja nggak jelas asal-usulnya. Tapi ya meskipun konsol ini cuma 200 ribuan, tapi lumayan kuat loh untuk bermain beberapa game format sebagai berikut. Konsol ini bisa bermain game NES ya, atau Nintendo Entertainment System, lalu game SFC atau Super Famicom, lalu bisa bermain sistem game MAME juga, lalu Mega Drive sampai GBA atau Game Boy Advance. Tapi kenapa nggak ada sistem Game Boy atau Game Boy Color gitu ya? Padahal Game Boy Advance bisa. Nanti mungkin akan Mimin coba untuk tes masukin ROM, apakah bisa main Game Boy atau Game Boy Color di sini ya. Nanti di saat game test. Konsol ini juga datang dengan 900 game lebih ya katanya. Mimin cek sih memang banyak. Tapi yang sayangnya ya semuanya berbahasa Chinese. Jadi sangat disarankan untuk masukin game pilihan sendiri saja. Sejauh ini bagaimana menurut Agan-Agan tentang game konsol Gamebox Power M3 ini? Worth it kah untuk kemampuannya serta kualitasnya sebagai sebuah konsol yang cuman seharga kisaran 200 ribuan? Menurut Mimin dengan harga 200 ribuan kita nggak bisa banyak ngeluh ya tentang kemampuan konsol ini serta build quality-nya. Karena ya memang menurut Mimin sekilas sih mirip mainan ya build quality-nya serta tampilannya ya. Ya maklum lah, meskipun kalau bisa ya konsol ini dijual seharga 100 ribuan aja, kurasa ini bakalan laku banget di market Indonesia ya buat jadi mainan anak-anak sekarang. Daripada kasih main-main HP gitu kan, bagusan kasih ini aja gitu loh, main-main game klasik. Oke, sampai di sini saja video review kita hari ini. Untuk game test serta info tambahan akan Mimin sambung di video yang berikutnya. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe channel ini terus yuk. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Admin LOL, salam LOL.